Hai, gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu, oke? Supaya ceritanya itu nyambung. Kalau sudah, mari kita mulai saja video ini, oke? Let's go. Sampainya di Brunhild, setelah Toya mengetahui kalau para naga saat ini sedang berbondong-bondong ke negaranya, Toya langsung mengumpulkan orang-orang pentingnya di ruangan konferensi untuk menjelaskan situasi saat ini. Dan sekalian untuk membahas rencana Toya untuk membasmi mereka semua, para naga itu, yang lagi menuju ke Brunhild. Setelah menceritakan semuanya itu ke orang-orang pentingnya Toya, Rain pun bertanya ke Toya perihal jumlah naga yang akan menuju ke Brunhild saat ini. Toya pun menjawab kalau ada sekitar 20 naga biasa dan ratusan subspesies seperti Wyvern. Awalnya mereka semua itu mengira kalau Toya yang akan melawan para naga itu. Jadi mereka nggak khawatir sama sekali, santai gitu. Dan rencana awal Toya memang maunya begitu. Tapi setelah Toya pikir-pikir lagi, Toya mendapatkan ide untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetes kekuatan tempur seluruh kesatrianya. Toya kepikiran rencana seperti ini karena Toya itu sudah lama kali pingin buktiin ke orang-orang kalau kesatrianya itu kuat-kuat. Akan tapi dan keadaan Brunhild yang dipepet oleh dua sekutu di kedua sisinya. Kalau Toya mau buktiin dengan cara perang, tentu Toya itu nggak bisa. Jadi karena saat ini pas ada tumbal, Toya pun kepikiran untuk memanfaatkannya. Toya melarang mereka para kesatrianya itu untuk memakai frame gear melawan segerombolan naga nanti. Biar kekuatan asli mereka itu beneran kelihatan. Dan selain itu supaya Toya itu bisa membuktikan ke para naga-naga itu kalau manusia itu nggak selemah seperti yang mereka pikirkan. Tapi walaupun begitu, Toya tetap akan memberikan mereka bantuan berupa persenjataan dari material monster kristal, armor yang lengkap dengan sihir anti panas, mengikut sertakan binatang sucinya untuk membantu, dan memberikan beberapa sihir support untuk para kesatrianya nanti di perang. Pada awalnya mereka pada protes gitu, sebab mereka nggak pede gitu lawan naga. Tapi begitu Toya membujuk mereka dan akan memberikan mereka semua bonus setelah Toya itu menjual seluruh material mentah dari bangkai naga yang dikalahkan nanti, mereka pun langsung tanpa pikir panjang menerima rencana itu. Mereka langsung bersemangat setelah mendengar bonus yang Toya janjikan itu. Singkat cerita, Toya dan pasukannya pun sekarang sudah bersiap untuk menyambut segerombolan naga itu yang akan datang ke Brunhild. Toya dan pasukannya menyambut mereka di tempat kosong yang terletak di sebelah selatan Brunhild yang jauh dari pemukiman. Toya memilih tempat ini supaya nggak menimbulkan kerusakan saat perang nanti. Lalu untuk daftar pasukannya, itu terdiri dari para orde kesatria Brunhild, Baba, Yamagata, seluruh binatang suci Toya, Moroha, Yumina, Lince, dan Toya. Para orde kesatria Baba dan Yamagata di sini akan menjadi tim penyerang utama. Waku, Ruli, dan Moroha akan menjadi tim penyerang support atau tim yang bantu ngasih damage. Kokuyo dan Sanggu akan menjadi pelindung jarak jauh dengan sihirnya sekaligus memberikan buff pengurangan damage ke tim penyerang utama. Kogyoku bertugas membackup dan menjatuhkan musuh yang mencoba kabur dari kejauhan. Yumina dan Lince jadi support buff. Dan Toya sendiri akan bertugas menjadi pembuka perang dan healer bagi mereka dari kejauhan. Dengan formasi seperti itu, Toya dan pasukannya pun sudah siap sekarang untuk berperang. Oh ya, sebenarnya Moroha dilarang ikut ya sama Toya. Tapi karena dia ngotot sekali mau ikut, Toya pun terpaksa mengizinkannya. Walaupun sebagai gantinya, Yae, Hilda, Lu, dan Ilse itu tidak diperbolehkan ikut. Saat ini jarak antara Toya dan para naga itu sudah sangat dekat. Ruli memperkirakan kalau mereka itu akan tiba 3 menit lagi. Dengan sihir long sense-nya, Toya melihat dengan sangat jelas segerombolan naga-naga itu. Mereka berteriak-teriak dengan sangat keras yang kalau diartikan oleh Ruli dalam bahasa naga, mereka itu berteriak seperti orang-orang yang lagi tawuran gitu. Semua kata kasar dilontarkan oleh mereka, kemudian kill them, burn them, dan sebagainya. Aku pakai bahasa Inggris biar nggak kena dolar kuning ya. Ruli bahkan sampai gak sudi untuk menganggap mereka rakyatnya lagi setelah mendengar perkataan kasar mereka ke Toya. Dan karena kegoblokan mereka itu, Ruli bahkan sampai menganggap mereka itu sudah menuju ke goblokan tak terbatas dan melampauinya. Atau mungkin sudah gak ketolong gitu. Karena Toya merasa kalau sudah gak ada ruang untuk berdiskusi setelah mendengar kata-kata mereka tadi yang diterjemahkan Ruli. Toya pun jadi sudah gak perlu khawatir lagi untuk menahan diri. Toya langsung melancarkan rencananya seperti yang sudah gua sebutkan tadi. Toya melakukan pembukaan dengan mengeluarkan sihir Tempest 8G untuk menjatuhkan mereka semua. Sihir ini adalah sihir berelemen angin
yang berbentuk angin topan, dan di sekitarnya itu terdapat jutaan pedang angin yang sangat tajam. Ini adalah sihir kuno yang Toya pelajari dari perpustakaan Babylon. Naga-naga itu pun terhisap masuk ke dalam angin topan Toya, dan sayap-sayap mereka pun langsung terpotong-potong satu demi satu. Mereka pun terjatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Toya bisa aja menghabisi mereka dengan sihir Tempest Edge itu kalau Toya itu serius. Tapi Toya menahannya demi agar bisa memamerkan kekuatan para kesatrianya. Begitu semua naga sudah pada jatuh ke tanah, Kokyoku pun berubah ke wujud aslinya dan menghujani mereka dengan sihir yang berbentuk peluru api raksasa. Kemudian setelah sihir Kokyoku selesai, dengan sinyal atau komando dari Rain, para Orde Ksatria pun mulai maju mendekati para naga itu. Para naga yang menyadari kedatangan Ksatria Toya, mereka pun mencoba untuk menghentikan Ksatria Toya dengan semburan api mereka. Tapi pas setelah naga-naga itu menyemburkan api mereka, Kokuyo dan Sanggo pun berubah ke wujud aslinya dan langsung memblokir semburan api mereka dengan tembok air. Setelah Kokuyo dan Sanggo berubah ke wujud aslinya, Toya langsung naik ke atasnya dan berdiri di sana agar Toya itu bisa memantau jalannya pertempuran dengan jelas. Di lain sisi, Kwaku dengan wujud aslinya langsung pergi maju menghabisi Survivor dengan shockwave-nya. Kemudian disusul oleh Ruli. Ruli berubah ke wujud aslinya juga, lalu dia merentangkan sayapnya dan mulai meraung dengan sangat keras, yang membuat para naga-naga itu tiba-tiba terdiam. Seakan-akan Ruli itu sedang mengancam mereka gitu, hingga mereka itu ketakutan. Toya nggak tahu apa yang Ruli katakan sampai membuat para naga itu terdiam. Akan tapi karena ini, Toya itu jadi pingin punya sihir yang bisa menerjemahkan bahasa mereka, bahasa selain bahasa manusia. Setelah berteriak, Ruli pun terbang dan mulai menembakkan peluru api ke para naga-naga itu. Ruli menembaki seluruh naga-naga itu tanpa pandang bulu. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang langsung meledak setelah terkena serangan Ruli. Kemudian Yumina dan Lindsay pun mulai beraksi. Mereka yang berada di belakang Toya pun mulai merapalkan sihir kuno mereka yang mereka pelajari dari perpustakaan Babylon juga, yaitu Fire Resist dan Tailwind. Fire Resist dikeluarkan oleh Yumina dan Tailwind dikeluarkan oleh Lindsay. Fire Resist berfungsi untuk menahan serangan berelemen api untuk para Orde Ksatria, sedangkan Tailwind berfungsi untuk meningkatkan agility para Orde Ksatria juga. Setelah mendapatkan kedua buff itu dengan komando dari Rain lagi, Orde Ksatria pun mulai membentuk sebuah formasi dan mulai melakukan penyerangan ke salah satu naga. 10 ksatria yang membawa tameng ditaruh di garis depan untuk menangkis semburan api dari para naga. Dan di belakang mereka ditaruh beberapa ksatria yang membawa tombak kristal panjang yang terbuat dari material monster kristal untuk menyerang para naga-naga melalui celah-celah perisai. Dengan formasi ini, mereka itu berhasil menembus kulit keras dari para naga dengan sangat mudah. Para naga yang gak expect kalau serangan mereka itu berhasil, mereka pun kebingungan gitu. Lalu dengan kekuatan ras demi-human kelincinya, Rain melompat melewati para ksatrianya, kemudian mendarat di salah satu naga yang kemudian Rain menusuk naga itu dengan pedang kristalnya, hingga membuat naga itu pun langsung tumbang karena combo mematikan dari Orde Ksatria tadi dan dirinya. Setelah berhasil menumbangkan naga itu, Rain dan para Orde Ksatria lainnya pun langsung melanjutkan serangan mereka lagi ke naga lainnya. Melihat keberhasilan mereka dari jauh, Toya merasa bangga gitu. Apalagi mereka itu berhasil menumbangkan satu naga yang memang notabene itu kuat dan sudah diperkuat lagi dengan jarum pengendali pikiran. Lalu setelah itu Morha pun juga mulai ikut turun dalam peperangan dengan pedang kristal besar milik Toya. Morha mengayunkan pedangnya memotong pergelangan kaki para naga yang ada di hadapannya dan menghabisi mereka semua. Walaupun Toya itu sudah memperingatinya untuk tidak serius, tapi dengan turunnya Morha ke medan perang, kemenangan sudah 100% ada di tangan Toya. Di sini Toya juga memberikan Morha 2 julukan, yaitu Dewi Sparda dan senjata terkuat milik Brunhild. Hilda, Yae, Lu dan Ilse di sini juga sempat memohon ke Toya agar mereka itu juga bisa ikutan gitu. Tapi permintaan mereka ditolak. Karena kalau mereka juga sampai ikut, nanti malah jadi EZ dan rencana Toya untuk memamerkan kekuatan Orde Ksatrianya itu jadi sia-sia. Kemudian Toya itu melihat ada satu Wyver yang mencoba untuk kabur dengan terbang. Tapi ketika pas Wyver itu berada di ketinggian 10 meter, dia langsung ditembak mati oleh Kokyoku dengan peluru apinya. Setelah melihat tuh Wyver, Toya sekarang melihat ke arah Baba dan Yamagata. Mereka berdua sedang mengamuk dengan pedang kristal mereka melawan para Wyver. Setelah beberapa jam berlalu, suasana mereka berdua pun berubah menjadi menegangkan. Mereka berdua memotong kaki-kaki para Wyver yang berada dekat dengan mereka. Sebenarnya Toya sempat memberikan mereka berdua izin memakai frame gear di perang kali ini.
karena mereka berdua ini sudah tua, terutama si Baba. Tapi mereka itu menolak tawarannya Toya dengan alasan gak seru. Mereka bilang ke Toya kalau perang dengan mesin itu tidak akan bisa merasakan sensasi perangnya, dan mereka itu tidak menyukai itu. Mereka lebih memilih perang yang dimana mereka itu saling mempertaruhkan nyawa mereka. Toya benar-benar gak ngerti dan gak bisa memahami orang-orang seperti Baba dan Yamagata ini. Karena di kamus Toya keselamatan itu adalah nomor satu. Jadi perang dengan saling mempertaruhkan nyawa walaupun ada pilihan untuk selamat, itu bagi Toya itu kurang dimengerti. Setelah melihat Baba dan Yamagata, Toya beralih ke arahnya Norun dan Nicola. Di sini Nicola itu menggila menggunakan tombak kristalnya. Sedangkan Norun, dia mengiris-iris naga yang dia lewati dengan pedang kembar kristalnya. Agar adil dengan kesatria lainnya, Toya melarang mereka berdua termasuk Rain untuk menunggangi binatang summoner mereka, yaitu Griffon dan Pegasus yang Toya berikan waktu itu. Toya menyuruh mereka itu untuk lebih fokus memantau pasukan mereka sebagai komandan dan wakil komandan Orde Ksatria. Selain itu, jika mereka menunggangi binatang summoner mereka, maka akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk melindungi diri mereka sendiri. Ya mungkin mereka itu bisa lolos jika misalkan mereka itu disembur api saat menunggangi binatang summoner mereka. Tapi bagaimana dengan binatang summoner mereka itu sendiri? Jadi dengan pertimbangan itu, Toya melarang mereka bertiga untuk menunggangi binatang summoner mereka. Lalu singkatnya tak lama kemudian, sekarang banyak dari para naga sudah pada tumbang dan pergerakan mereka itu sudah terhenti. Mereka benar-benar sudah kalah telak. Yang tersisa dari mereka adalah sebuah teriakan yang kalau Kokuyo terjemahkan dari bahasa naga, mereka itu mengatakan kalau manusia itu adalah makhluk rendah atau lemah yang beraninya itu keroyokan. Toya yang mendengar ini pun terkejut dan gak habis pikir gitu. Karena ya situ duluan kan yang bawa geng untuk tawuran. Kok pas kalah ngomongnya kayak gitu. Lalu entah karena kesel atau marah, Ruli yang mendengar perkataan itu juga pun langsung menghanguskan naga yang berbicara tadi dengan nafas apinya. Kokuyo yang melihat perbuatan Ruli ini memaklumi perbuatan Ruli. Karena kalau dia itu di posisinya Ruli, Kokuyo pasti juga akan mengamuk setelah melihat kelakuan bodoh rakyatnya atau bawahannya. Sedangkan di sisi lain, Kwaku melempar naga yang sedang mencoba untuk menyerang para ksatria dengan shockwave-nya. Kemudian dia mencongkel mata naga itu dengan cakarnya hingga membuat naga itu tidak bisa bergerak lagi tanpa membunuhnya. Yang seakan-akan Kohaku itu sedang bilang ke Tunaga kalau dia itu tidak berhak untuk melawan Kohaku. Melihat kondisi peperangan sekarang, Kokuyo memprediksi kalau peperangan ini akan segera berakhir dengan kemenangan Toya mutlak. Tapi bukannya senang mendengar itu, Toya malah heran kok gampang sekali. Padahal mereka itu adalah naga gitu, segerombolan naga. Yang bahkan kekuatan mereka itu sudah ditingkatkan oleh jarum pengendali pikiran. Kokuyo pun memberikan kesimpulan perihal kebingungan Toya itu. Dia berpendapat kalau penyebab mereka itu EZ untuk dilawan karena mereka itu tidak memiliki komandan atau pimpinan untuk memimpin mereka. Seperti contohnya Naga Elder. Jika saja ada Naga Elder yang memimpin mereka sekarang, maka ceritanya akan berbeda. Mereka akan lebih kuat lagi. Memang kalau one by one, naga sangatlah kuat. Tapi kalau keroyokan seperti ini, naga itu gak ada apa-apanya. Kayak game sebelah gitu. Nafsu kill, buta map, ya kasarnya gitulah contohnya. Jadi hasilnya seperti sekarang gitu. Toya dapat menang dengan mudah melalui formasi yang terorganisir. Naga-naga yang masih hidup pada dibantai oleh kesatria Toya satu demi satu. Hingga pada akhirnya semua naga pun berhasil ditumpas tanpa sisa. Kerusakan yang didapatkan oleh pihak Toya cuma luka kecil yang diterima beberapa kesatria saja. Benar-benar kemenangan yang hakiki dan sangat EZ. Para ksatria mulai meneriakkan kemenangan mereka dengan sangat keras di antara mayat-mayat para naga. Walaupun pertempuran kali ini anti klimaks atau enggak greget, para ksatria benar-benar sangat senang atas kemenangan ini. Dan tanpa Toya sadari, warga dan para adventur melihat pertempuran ini dari belakangnya Toya dengan mulut yang terbuka gitu. Di antara mereka bahkan ada ketua guild, si Rerisha. Rerisha berlari ke arah Toya, tapi tiba-tiba dia itu berhenti karena kaget setelah melihat wujud aslinya Kokuyo dan Sango. Lalu setelah dia tahu kalau itu adalah Kokuyo dan Sango yang dia tahu, dia pun lanjut berlari ke arah Toya. Setelah sampai ke Toya, dia pun langsung shock setelah melihat banyak sekali mayat naga di hadapannya. Dan keadaannya masih shock, Rerisha pun menjelaskan ke Toya kalau sebenarnya Rerisha itu datang untuk ngabarin sesuatu. Sebelum datang ke sini,
Rerisha sebenarnya sempat pergi ke istana Toya terlebih dahulu. Dia mau ngabarin ke Toya kalau ada beberapa naga yang sedang menuju ke Brunhild menurut informasinya. Tapi sampainya di istana, Rerisha itu tidak dapat menemukan Toya maupun para ksatria. Lalu kemudian dia pun pergi dari istana sambil mencari-cari Toya hingga akhirnya sampailah di sini. Toya pun di sini meminta maaf ke Rerisha karena saking terburu-burunya Toya itu jadi lupa untuk ngabarin Rerisha. Toya juga baru ingat kalau dia itu seharusnya juga ngajak para adventur untuk jadi saksi gitu, saksi mata kehebatan kesatrianya. Tapi karena ini sudah terjadi, Toya pun berniat untuk menyuruh mereka para adventur itu nanti untuk menceritakan pertempuran heroik ini ke negara-negara lain melalui rumor gitulah. Kemudian Toya minta ke Rerisha sebagai ketua guild untuk membeli semua mayat naga itu. Tentu Rerisha mau membelinya, tapi nggak bisa membeli semuanya sekarang. Guild cuma mampu membeli 10 saja untuk sekarang. Karena guild nggak punya uang yang cukup untuk membeli semuanya. Toya pun setuju dan akan menyimpan sisanya di storage-nya sampai pihak guild itu mampu membelinya nanti. For info, storage-nya Toya itu juga bisa mengawetkan makanan. Setiap makanan mentah yang Toya masukkan ke dalamnya, maka makanan itu tidak akan pernah membusuk walaupun sudah ditaruh sangat lama. Kualitas makanan mentah itu akan sama saja seperti pas belum makanan itu dimasukkan ke dalam storage. Oke, lanjut ke cerita. Untuk menghargai kerja keras para kesatrianya, Toya berencana akan memasakkan mereka beberapa daging naga menjadi makanan lezat untuk dibagikan ke para kesatria, sekalian penduduk dan juga para adventur. Toya menampilkan layar proyeksi untuk memberitahukan itu ke mereka semua dan hasilnya semuanya itu pada senang gitu dan bahagia. Sebab daging naga adalah daging yang sangat rare saking enaknya. Para pencicip makanan profesional pun bahkan sampai rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk makan nih daging. Melihat semua orang yang senang, terutama para kesatrianya, Toya pun juga ikut senang. Lalu setelah itu Toya pun mengumumkan hal penting lainnya ke para kesatrianya, yang isinya berisikan kalau Toya itu mau mereka itu besok untuk bersiap-siap untuk perang melawan naga lagi di kandang mereka, yaitu di Drachen Island. Sontak setelah mendengar pengumuman itu, para ksatria Toya yang sebelumnya senang dan lega, tiba-tiba ekspresinya itu berubah jadi terkejut gitu. Seakan-akan dunia sudah berakhir sambil menatap Toya dengan sangat lebar. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kalau ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Bye bye, 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 bye bye.